Halo, aku Marcellinus Juanda Turnip, praktikan dari Praktikum Kepelautan tahun 2021. Di sini aku akan jelasin tentang keamanan dan keselamatan di laut. Jadi, keamanan dan keselamatan di laut adalah suatu keadaan di mana terpenuhinya persyaratan kelancaran pelayaran kapal di laut maupun di pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan penumpang dan awak kapal di perairan. Oleh karena itu, pelaut dan nelayan wajib memahami keamanan dan keselamatan di laut yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Aku bagi menjadi dua tentang Basic Safety Training dan alat keselamatan. Yang pertama ada BST atau Basic Safety Training adalah suatu sertifikat pelatihan dasar mengenai keselamatan kerja di laut. Sertifikasi ini atau sertifikat ini wajib untuk seorang yang bekerja atau berkarir di dunia maritim, terutama kapal persiar, kapal kargo, serta kapal perikanan samudra. Pelatihan ini mencakup mendeteksi tanda bahaya, tahapan penyelamatnya sendiri atau orang lain, serta cara menggunakan alat keselamatan. Tujuan utama dari BST ini adalah mencegah kecelakaan kapal, mengurangi resiko cedera bahkan korban jiwa, menciptakan jiwa proporsional antar awak kapal. Yang kedua ada alat keselamatan di kapal. Alat keselamatan di kapal adalah segala peralatan yang digunakan untuk melindungi jiwa baik awak kapal maupun penumpang pada saat keadaan darurat. Secara umum, alat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu alat keselamatan individu dan alat keselamatan kelompok. Alat yang pertama adalah life jacket. Life jacket berfungsi untuk membantu orang untuk tetap mengapung di air dengan posisi hidung dan mulut berada di atas air untuk bernafas. Jumlah dan penempatan baju harus berada untuk tambahan 5% sebagai cadangan. Yang kedua ada lifeboat. Lifeboat sendiri berfungsi untuk membantu orang yang jatuh ke laut agar bisa tetap terapung di air. Kemudian ditarik dengan tali ke arah kapal yang sedang berlayar. Alat yang diletakkan tersebut harus berada di paling tinggi dengan jumlah yang disesuaikan oleh panjang kapal sendiri. Sebagai contoh, untuk kapal dengan panjang 120-180 meter harus terdapat 18 buah. Yang ketiga ada pyrotechnics. Alat ini untuk memancarkan tanda minta bantuan dalam keadaan darurat, yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada asap apung, hand flare untuk siang hari, sedangkan untuk malam hari ada asap terbang. Yang keempat ada survivor craft. Survival craft terdiri dari lifeboat, lifecraft, dan rescue boat. Transportasi ini mengapung untuk 6-24 orang. Transportasi ini berfungsi untuk membantu mempertahankan jiwa-jiwa yang berada dalam bahaya karena sudah meninggalkan kapal. Yang kelima ada survival suite yang terdiri atau terbagi menjadi 2 jenis, ada impresi suite dan thermal protective air. Yang keenam ada tangga embarkasi yang digunakan untuk menuruni kapal menuju survival craft yang telah terapung di air. Panjang tangga sendiri ada dari 6-14 meter. Yang ketujuh ada life throwing. Alat pelontar tali ini ada di atas kapal dan dapat menghubungkan antara survival dan penolong untuk memudahkan proses pendekatan evakuasi. Alat ini memiliki 4 set dengan panjang 230 meter yang terdapat di kapal. Yang terakhir ada means of escape. Jadi ini adalah alat untuk jalur evakuasi yang dapat menunjukkan arah kemana para penumpang harus menyelamatkan diri dalam kondisi darurat. Sekian materi dari saya tentang keamanan dan keselamatan di kapal. Pesan moralnya adalah keselamatan dan keamanan di atas kapal memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya para awak kapal yang bekerja. Sekian materi dari saya, terima kasih.